lumayan. Nggak sama di daerah-daerah lain itu. Bilang apa? Kalau penghasilan ya lumayan lah penghasilannya di Sebate ini. Harga ikan selalu bagus ya? Iya, harga ikan selalu bagus. Selama ringgit bagus, ikan bagus. Ringgit bagus, ikan bagus. Oke, terima kasih. Kalau nelayan Sebate, alhamdulillah lah. Bisa bikin untuk keluarga sekolah, anak-anak sekolah. Alhamdulillah karena kita di sini berpatok banding ini, jadi kalau adalah untuk kehidupan sehari-hari. Nggak banyak kesulitan ya? Ya, ada juga Paling bagus nelayan di Sebate ini, Pak. Kesulitannya itu Pak cuma saja lah. Kuat ombak gak. Hah? Ya, kesulitan kadang-kadang kan kuat ombak kita nggak boleh beroperasi. Oh, ombak aja ya? Iya, ombak. Karena kan itu sih ya. Karena juga ini karena ini kan minyak naik. Oh iya, bensin naik ya Kalau dapat. mau turun, kadang-kadang juga kalau macam kurang lagi penghasilan macam kadang-kadang kita ini ya mau turun atau enggak begitulah. Ya, tahu. Oke. Selain itu mah lautnya selalu berkah ya lautnya. Ya, alhamdulillah Pak. Lautnya itu selalu juga berkah. Saya tidak tahu menyebutnya sebagai prihatin atau rasa ingin tahu dengan jumlah nelayan yang terus menurun ya. Jadi kalau tidak salah misalnya 5-10 tahun yang lalu itu sekitar 3.000 dan sekarang itu turun sampai dengan 1.500. Secara geopolitik dan geohistoris maupun geografi, Pulau Sebatik memiliki posisi yang sangat strategis. Kita bisa bagi beberapa fase dari sejarah pulau ini. Pertama, mungkin pada masa Kesultanan, Pulau Sebatik adalah wilayah yang dipengaruhi oleh Kesultanan Lungan. Dan pada saat itu lalu lintas perdagangan yang dimainkan oleh orang Banjar, orang Bugis, dan orang Dayak sendiri itu sangat marak, seperti rotan, hasil-hasil perikanan, dan lain-lain. Dan yang kedua, pada abad ke-19 wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang sangat penting bagi perebutan hegemoni antara Inggris dan Belanda. Dan puncaknya itu pada 1891 disepakatilah perjanjian yang sering disebut dengan Anglo-Dutch yang membagi pulau ini. Di sisi utara itu menjadi wilayah Malaysia, sementara di sisi selatan itu menjadi wilayah Indonesia. Jadi kira-kira disitulah awal mula kenapa pulau ini menjadi unik, menjadi dibagi dua sisi. Oke, pada masa kemerdekaan, pulau ini kemudian menjadi salah satu wilayah dari Provinsi Kalimantan, yang kemudian seterusnya menjadi wilayah Kalimantan Timur, kemudian menjadi wilayah Kalimantan Utara pada saat ini. Kemudian fase yang lain adalah ketika konfrontasi pada tahun 1963. Sebatik juga memiliki posisi penting sebagai salah satu markas pendaratan tentara Republik Indonesia, tepatnya di lapangan yang kita sering lewati di Sebatik. Nah, berkaitan dengan program kita ini, karena Pulau Sebatik memiliki potensi perikanan yang luas, yang penting tentunya program ini sangat strategis, sangat penting kita lakukan. Seperti yang tagline dari program kita adalah Lahari Berdaya. Kita ingin menghapus stigma bahwa nelayan itu adalah identik dengan kemiskinan.
kita mau merubah itu menjadi profesi nelayan itu adalah profesi yang mesejahterakan masyarakat. Mau berangkat, Pak? Mau berangkat ini? Iya. Dari udang? Jadi ikan, Oh, ikan. Oh, bisa ikan sih. ikan bawal, Bawal. ikan mahal, Berapa bawal 1 kilo? 400. Ay, mahal sekali. Iya, itu hari-hari biasa kalau tahun baru Cina sampai 600-an. Wah, kemarin dapat berapa kilo kemarin? Tidak tentu. Hai. Ikan. Semoga hari ini dapat 100 kilo. Wah, amin. Amin. Langsung naik haji. Iyalah. Kalau ada rezeki. Amin. Saya Dr. Kamal, kebetulan saya lahir dan besar di sini dan menyelesaikan studi di luar dan kembali mengabdi di Sebatik. Perlu saya sampaikan bahwa Sebatik ini termasuk pulau yang tak bertuan sedunia dan perkembangan Sebatik itu cukup cepat sekali dan saya rasakan perkembangan itu. Dari pulau yang tak berpenghuni menjadi sebuah pulau yang maju karena memiliki potensi yang cukup luar biasa. Sebatik ini kalau dari sisi potensi posisi geografis itu berada pada 3 perbatasan yang cukup dekat. Pertama adalah Malaysia, Sabah, kemudian Filipina. Ini menjadi sebuah keuntungan dari Sebatik sehingga perdagangan di Sebatik itu cukup bagus. Nah, yang paling menjanjikan di Sebatik ini karena kita adalah pulau yang dikelilingi oleh laut, sehingga potensi perikanan bahari itu cukup besar sekali. Maka tidak heranlah kalau nelayan kita di Sebatik itu cepat maju, ya karena memang di Sebatik ini memiliki laut yang luas. Terlepas dari perikanan Sebatik, kita juga ada potensi baru yang sekarang ini menjadi primadona bagi masyarakat Sebatik, terutama masyarakat pesisir. Apa itu? Rumput laut. Rumput laut ini menjadi penghasilan yang sangat tinggi, ya, karena sekarang ini Sebatik sudah mulai mengirim rumput laut ke Surabaya, ke Makassar, bahkan sekarang ini sudah sempat diekspor kemarin kemana tuh dilepaskan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Nah, potensi-potensi ini menjadi penunjang kehidupan masyarakat perbatasan, terlepas dari potensi-potensi perkebunan, ya. Namun yang sangat menjanjikan di Pulau Sebatik ini selain perdagangan, perikanan, dan ada yang dari sumber-sumber lain. Itulah yang membuat Sebatik ini sangat pesat. Dalam artian begini, Sebatik itu masih kurang sentuhan pemerintah tapi mampu berkembang. Andaikan pemerintah mampu memfasilitasi semua ini, saya yakin Sebatik juga akan lebih maju. Jadi sebenarnya program bersama ya, kita sebut sebagai International Community Development, di mana bekerja bersama-sama para akademisi dari beberapa negara, Indonesia dalam hal ini Universitas Airlangga, kemudian UMS, University Malaysia Sabah, dan juga didukung oleh kawan-kawan dari University of Philippines dan dari Assam, India. Mereka juga bagian dari fellow dari International Institute of Asian Studies di negeri Belanda. Program ini secara khusus memang bekerja sama dengan komunitas di Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia, terutama para nelayan. Jadi ini sebenarnya berasal dari sebuah refleksi ya dari riset kami sebelumnya, di mana saya tidak tahu menyebutnya sebagai prihatin atau rasa ingin tahu dengan
jumlah nelayan yang terus menurun ya. Jadi kalau tidak salah misalnya 5-10 tahun yang lalu itu sekitar 3.000 dan sekarang itu turun sampai dengan 1.500. Nah, dengan data awal ini kemudian kami tertarik untuk melakukan kerja bersama-sama yang melibatkan kawan-kawan dari berbagai fakultas dari beberapa negara untuk mencoba memberikan semacam edukasi kepada para nelayan dan juga para pemangku kepentingan ya, misalnya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kehidupan nelayan, baik itu nelayan tangkap, nelayan rumput laut, ataupun yang bersifat budidaya. Tetapi tidak hanya berhenti dari situ, karena sebenarnya program ini juga mendatangkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu, dari sosial humaniora, kemudian juga ada dari kedokteran, kemudian juga dari, ya yang utama memang dari fisheries ya, perikanan. Sehingga kemudian di samping bekerja bersama-sama dengan nelayan, misalnya kami juga berbagi dengan pejabat lokal di Sebatik di tingkat kecamatan dan desa untuk menyampaikan sebuah pemikiran tentang public policy ya. Ini saya kira juga menjadi refleksi yang baik. Dan satu program lagi itu adalah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sebatik ya, di mana kami kemudian berbagi kepada para guru dan juga para siswa tentang beberapa isu, misalnya yang menarik ya dari kedokteran itu, karena salah satu tempat yang kami tuju adalah pesantren adalah tentang penyakit menular yang ada di dalam kehidupan pesantren, dan juga kemudian tentang persoalan kebahasaan di wilayah perbatasan serta yang berhubungan dengan sejarah wilayah perbatasan. Ya, ini harus digarisbawahi bahwa Pulau Sebatik itu adalah satu pulau yang terdiri dari 2 negara dan 2 negara yang berada di satu pulau. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau ketika kita melihat Sebatik itu tidak bisa hanya dalam satu single perspektif, tetapi harus multi perspektif, saya kira. Now we are in Sebatik Island, and we know Sebatik Island is shared between Malaysia and also Indonesia. In terms of community, we can see that there are almost similarity of these two countries. Mostly fishermen who living in the coastal area, and they are also working on the seaweed farmer. In terms of seaweed farming, we really look forward to see the collaboration, the working together between these two countries to develop the seaweed farming, especially in Malaysia side where we have space but nothing going on. We hope this open for job opportunity, and we also hope that there is investor interested to join together to develop these activities. And we hope also in the future that not only farming, but there are also processing activities, job opportunity especially for women, that these two countries can give opportunity for this group. We are now trying to take a close look at the people of Sebatik's daily life, especially in
the life of the fishermen. So we are going to Bagang to see how the fishermen really taking a risk of their life and doing their daily life only for catching some fishes and surviving for life. Mantap, gas. Bisa. Jangan. Double lagi. Yalah, mau dibuang. Anak juga. We had a quick session with the seaweed farmers, with the fishers, and some bagang operators. From what I gather, the interactive session, the seaweed farm wasn't always there. Okay, but now one main issue is that it's like overcapacity. Overcapacity meaning that island that there's been zone of the area by the local government, local authority. Okay, this area you can do seaweed farming and other activities, sea-based activities, mainly fishing. However, what we found out is that the seaweed farmers have encroached out of the zone. So that's very interesting, and to the extent that the wild fishers, what we call wild fish, the fishermen, don't have any space for catching fish. And I interacted with one fisher, and I think he's a good representative of, he's saying up to 100 fisher are now pushed to fish further from Sebatik waters, Sebatik Indonesia. So it's a good idea to expand economic activity, but we need to also consider to keep the alternative option. We have option to how we use our marine ecosystem, not just one activity, but we should also have opportunity, because opportunity to, for fishers, you can't actually, well, what I want to say is that every person have their own interest, if you like, interest in what they do, whether they like to sit in one place and then do the farming as in culturing seaweed. But some, they want to keep their way of life, which has been like in their families for generations. So it's important to maintain. If we don't have this sort of harmony, what matters to the community most and what matters to the ecosystem, marine ecosystem, which for us in the academia or research, we want to maintain that the best possible environment, because you can't be doing any of the activities that you are doing there if you have overused the capacity of that area. We need the area to be able to maintain its role as to have the ecosystem services, and we can benefit as a coastal community. So what I say is we need to sit down with the government and then look at the legislation. Is that enough what we're doing? Probably the legislation is there. Enforcement, I think, is important. And this is actually similar to what's happening not necessarily in Sebatik Malaysia, but other parts of Sabah. So we've communicated or interacted with coastal communities and see same pattern of issues facing coastal communities.
Ya, menurut saya sebatik itu seperti melting pot dari berbagai orang yang berasal dari luar pulau kemudian datang ke pulau itu dengan membawa latar belakang mereka masing-masing ya. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sarkawi, ini sebatik itu seperti satu desa di Sulawesi itu yang kemudian dipindahkan ke pulau ini gitu. Jadi memang di Sebatik sendiri sebagian besar masyarakatnya berasal dari Bugis. Oleh karena itu kebudayaan Bugis dan bahasa Bugis itu menjadi core, inti dari semua kebudayaan yang ada di sini. Namun sebenarnya karena saya katakan sebagai melting pot, jadi tidak hanya Bugis, kita juga punya orang Dayak Tidung, kemudian ada suku Bajo juga, ada orang Jawa juga, ada orang Timor, kemudian orang Malaysia juga ada datang ke Sebatik sebagai pekerja. It is important to have a multinational and multi-university research team because it gives us different perspectives. We bring in different expertise. So we have people from the natural sciences, but also social sciences to understand from different angles how the problems, right, and the issues that are being faced by people and how we can help them. It's offering solutions, not exactly spoon feeding, but giving them a different light from the different expertise that we have. So this is for me also an eye-opening I've done research on North Sulawesi before, but the context in Sebatik, the border between Malaysia and Indonesia, is quite different, and I would say also quite complicated, much more complicated than the border between the Philippines and Indonesia in North Sulawesi, especially in the Sangihitalaod area. So now I get a different, a comparative perspective of these two border areas. Sebuah program yang baik, saya kira untuk community development ya, pengabdian pada masyarakat itu bukanlah sebuah program yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban ketika kita melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya. Tetapi hendaknya program ini menjadi sesuatu yang bersifat sustain, berkelanjutan, dan tentu saja berimpact atau mempunyai makna, mempunyai keuntungan, mempunyai manfaat untuk masyarakat. Jadi harapan kami bahwa apapun yang kami bagikan dalam kerja-kerja bersama ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Sedangkan di dalam konteks kelembagaan, kerjasama antar beberapa negara ini juga menjadi sebuah
proyek kolaborasi yang sangat baik. Artinya ketika kami datang ke sini dengan sebuah perspektif dan kemudian di sini menjadi makin matang perspektifnya, sehingga diharapkan ke depan itu kolaborasinya akan tetap berlanjut dan menjadi semakin lebar. Dan tentu saja dengan data awal yang kami dapat, kemudian juga dengan proses kami bersama-sama dengan masyarakat itu pasti akan memperkaya cara pandang kita ya tentang baik itu sebagai sebuah kegiatan ataupun bagaimana kita memahami masyarakat di dalam konteks yang sangat grounded ya. Jadi itu tidak hanya berbicara di dalam konteks yang theoretical tetapi juga masuk di dalam sesuatu yang sifatnya praktis ya. Kehadiran dari Unair dan bersama rekan-rekan itu menjadi apresiasi tersendiri bagi saya dan masyarakat Sebatik terkhusus. Kenapa? Karena kehadiran mereka ini memberikan edukasi ke nelayan. Perlu saya sampaikan bahwa nelayan kita masih monoton, tradisional, menangkap. Ada sesuatu yang mungkin yang terlupakan oleh masyarakat kita, bukan karena terlupakan, karena memang tidak tahu. Sehingga dengan hadirnya beberapa rekan-rekan dari Unair memberikan edukasi sehingga itu bisa menjadi tambahan penghasilan ya. Seperti misalnya membuat tepung ikan, kemudian mengolah rumput laut menjadi pakan. Ini hal yang baru menurut kami. Karena selama ini rumput laut yang sudah tidak potensi mereka buang, ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berpenghasilan. Nah, ke depan kami berharap dari Unair terus continue datang mengedukasi, memberikan bimbingan, bukan hanya sampai hari ini ya. Ini artinya bukan kehadiran hari ini adalah akhir daripada pertemuan. Kami berharap akan terus berlanjut sehingga nanti masyarakat kita terus ditambahkan wawasannya, ditambahkan pemahamannya dalam mengolah ikan, mengolah rumput laut, mengolah apa saja, bahkan memberikan edukasi tentang pariwisata. Karena Sebatik itu potensi pariwisata juga cukup bagus, memiliki pantai yang cukup panjang. Kemudian wisata perbatasan juga menjadi hal yang menarik. Nah, kalau dari Unair mampu mengolah ini, memberikan edukasi kepada masyarakat, itu akan menjadi sebuah potensi besar dan menjadi sebuah penghasilan yang cukup bagi masyarakat Sebatik itu. Sebatik, this island has a strange way of humbling you. I came here with several ideas about theories, about the people, but then when you come to the field, you experience something different because it's a lived experience. And I've learned a lot from the kids. You know, they ask a lot of questions. They wonder. They make the most out of their lives. They grew up with shells, with trees, with the mangroves, with the rocks, and they have an entire world in it. And so maybe my takeaway for now from the kids is that sometimes the richest lives can be found in the places where the world forgets to look.